Iya, makanya saya tanya, kekhususan buat Muhammad itu menyenangkan hati Muhammad atau menyenangkan hati umat? Jangan dulu. Kalau lama sekali. Ya, mendahulukan hawa nafsunya, istrinya, tidak ada yang Aku tidak tanya istri, tak tanya lain-lain. Aku tanya kekhususan yang diberikan Bapak. Aku tak tanya istri, tak tanya janda, tak tanya perawan. Yang kutanya adalah kekhususan yang diberikan ke Muhammad itu menyenangkan Muhammad atau menyenangkan hati umat, Pak? Ya, wajar saja lah Allah memberikan. Namanya manusia. Enggak kutanya itu, kekhususan manusia. Yang kutanya adalah kekhususan yang diberikan ke Muhammad menyenangkan hati Muhammad atau menyenangkan hati umat, Pak? Ya. Dikasih nikah, cuman ditulis kitabnya. Aku jawab, Pak, pertanyaan saya. Kekhususan yang diberikan ke Muhammad itu untuk kesenangan Muhammad kah atau untuk kesenangan hati umat, Pak? Tidak ada yang senang, tidak ada yang susah di situ, tidak ada. Oke, berarti kekhususan Muhammad itu tidak untuk menyenangkan Muhammad. Tidak, buktinya. Coba pikir dulu baik-baik. Oke, aku tes lagi kamu. Kalau kau bilang itu bukan untuk kesenangan Muhammad, aku tes kamu. Kalau kamu Muhammad, seandainya kamu Muhammad nih, kamu punya cewek, langsung pakai. Itu bukan kesenangan hatimu kah? Kalian harus bisa, ya. Enggak pakai wali loh, enggak pakai wali. Enggak pakai mahar, enggak pakai rame-rame, enggak pakai saksi. Langsung pakai. Cewek itu langsung pakai. Menikahkan beliau, Allah yang Aku tak tanya Allah itu kesenangan Muhammad atau kesenangan umat. Tidak ada yang disenangi, tidak ada yang disusahkan di situ. Hei, kamu punya cewek langsung pakai tanpa rame-rame, tanpa mahar, tanpa wali, itu kesenangan muka atau kesenangan si cewek? Beda Muhammad, beda umatnya. Itu pribadi beliau sendiri. Itu dengan penisnya Muhammad. Bukan. Ada salah besar. Anda susah kalau menyerang Rasulullah, tidak ada. Beliau dijuluki. Itu semua kekhususan itu untuk menyenangkan hati Muhammad. Contoh, ketika dia menikah yang bernama adalah Zainab itu tidak pakai wali, tak pakai mahar. Rugilah si Zainab, nggak ada mawar, nggak ada mahar. Orang tua Zainab dilahirkan. Ada yang disenangkan. Rugi cewek itu tak dikasih mahar, bukan kerugian. Tidak. Mana uang susunya? Mana uang susu mana? Beliau itu yang cinta. Si cewek mulai kecil dikasih susu, dikasih pendidikan sama orang tuanya, lalu kau tinggal pakai doang. Lalu kau tinggal pakai doang. Cintanya kepada Rasulullah. Cerdas banget. Islam ini nggak dengar. Muhammad memakai perempuan tak dikasih maharnya, tak dikasih. Oke. Ibu Inef, bukakan sama saya. Ya, di dalam ini ada Al-Ahzab 37. Ibu Winef, monitor. Oke, kita buktikan. Kau bilang tidak ada kan? Oke. Siap. Al-Ahzab itu adalah Al-Ahzab 37 tafsir Ibnu Katsir. Oh, yang diberikan oleh Allah. Oke. Kita lihat. Diam dulu kotor banget. Diam dulu. Kita Bang, dia kurasa tidak paham itu bang kan dia. Kita lihat 16 istimewa di mana Nabi. Allah memberikan hak pengkhususan kepada Ibnu Nabimu diberi hak untuk sudah habis perkara. Ya. Al-Ahzab itu tafsir 1 atau 2, Pak? Saya bertanya boleh? Dua versi 2. Saya bertanya boleh? Untuk kepentingan manusia Muhammad. Boleh tidak? Saya bertanya. Kita bukakan 16 istimewa Muhammad ya. Udah saya jawab semua. Sudah dibaca semua Al-Quran. Ya, saya bertanya boleh? Al-Ahzab 37 Nampak tafsir saja Ibnu pertanyaan Katsir. saya. Bang, iklan masih panjang. Udah saja Dia ini ingin menangkis Muhammad goblok. Sabar. Muhammad diberakin di sini. Surat 33 ayat 1. Kalau Muhammad di masjid diagung-agungkan, di Komal CP diberakin. Nah, itu dia. Karena apa? Karena Muhammad itu nggak ada perbuatan baiknya gitu loh. Beliau. Budayanya. Sebentar ya, kita bukakan. Kultur budaya pada saat ini. Astaga Tuhan. Al-Ahzab aku nggak tahu, Ibu.
Tiga kali. Oh iya, tiga betul. Tiga berapa Kalau bang? tiada kebaikan Muhammad, Ayat Bu 37. Tafsir Ibnu Katsir ya. Rasulullah diperintahkan oleh Allah menikah yang Iya, kita buktikan. Sudahlah, Bang. Sudah, Bang. Sudah dijawab. sudah saya jawab semua ya. Yes. Apa kau jawab? Biar kayak kalian. Oleh Sabar, sabar. Kita buktikan bagaimana. bisa menyerang Islam, Indonesia ya. Muhammad. Bang, itu Biar saya bertanya sedikit boleh? Kalian boleh? Sabar, kita buka. Christian Friends. Kenapa kamu takut banget kalau Muhammad kubu berakin di sini? Sudah saya Nah, semua ya. Al-Ahzab 37. Yang menyerang Islam, ya. Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Betul ya bang? Ya, 37. Tafsir Ibnu Katsir. Sudah dipantau oleh Ya, Al-Quran Ibnu semua. Katsir kan? Rasulullah itu Iya. ialah diutus oleh untuk umat manusia Cari sebagai yang tidak pakai wali, yang tidak pakai mahar. Oh, tanpa wali, tanpa mahar ya. Oh. Ya, memang di zaman sekarang pun ada yang nggak pakai mahar, Bang. pemerkosaan itu Nah, bisa dilaporkan itu. Kalau tidak ada wali, tidak ada mahar. Mau kasih kawin budak-budak. Itu namanya pemerkosaan ya. Karena apa? Ya, karena kan iya, soalnya kalau pernikahan itu namanya juga menikah. Ada yang dinikahkan, ada yang menikahkan kan begitu. Ada yang menikah, ada yang mau menikahkan. Nah, berarti harus ada dong dari pihak orang tua yang datang, yang tandanya ini telah kuberikan putriku kepada kamu laki-laki kan begitu. Menikah. Di agama maupun pasti begitu. Ya, tandanya laki-laki perempuan ini diberikan kepada laki-lakinya, kemanapun dibawa tidak akan dicariin lagi kan begitu. Kalau sudah menikah kan enggak, yang kita akan cariin lagi dong putri kita kemana, ya kan? Selagi kita percayakan kepada laki-laki yang meminangnya kan begitu. Itu nama menikah. Bang, Nabi Muhammad sebar agama, syak Bang perang, Bang. Apa lagi kawin sama budak-budak? Kenapa? Dia sebar agama, syak agama nih agama. Perang. Apa lagi kawin sama budak-budak, Bang? Kenapa enggak Ngerti, dibunuh ya. dia? Untuk mendapat Pak, yang rogol keponakannya siapa dipukul, Pak? Apalagi orang banyaknya orang Mekah tuh, Pak. Oke, Lampu nanti lawan kita kita, itu ya. Pak. tanpa wali. Winef gimana? Ketemu nggak? Aduh, Tanpa wali belum bang? Pandang ternyata. belum tengok. Cak gotek lo orang-orang penjara tuh, Pak. Mencuri syak dipukul, Pak. Tidak pakai mahar, tidak Lagi. pakai wali. Nggak terlalu jauh kok itu di bawah. Oh, udah terlalu jauh. Oh, masih terlalu jauh. Oh, udah terlalu jauh ke bawah ya. Panjang kali. Bahasa Arabnya pun panjang kali. itu tuh Dalam Al-Quran pendek syak tuh mana ada panjang tuh. Oke. Dalam Al-Quran pendek syak. kiri. Terus. Ini disambung-sambung Bang ayatnya nih. Alamak. Ini bukan ayat, ini tafsir ini. Nanti kita jawab kenapa Muhammad itu. Nah, itu terus. Ah, Panjang. Ya, tolong dikit lagi kan itu. kenapa enggak bahasa agama, Bang? Kenapa sih Islam? Jumlahnya Jibril. Enggak ramai kayak. Kebaik. Oh, tidak ada Muhammad begitu, tidak ada. Kita lihat di sini. Dia mengatakan Muhammad tidak mungkin berlaku seperti itu, berkelakuan seperti itu. Nah, ini kelakuannya dia nih. Ini menyenangkan hati burungnya atau menyenangkan hati umat ini? Iya. Pendeta kalau banyak duit dia simbang gereja, bukan di sini. Anu apa nih? Orang bilang menjatuhkan agama Islam dengan ayat orang bilang, aduh, tidak ada yang akui ayat itu. Aduh, mana ada orang akui itu ayat, Bang? Kalau pendeta banyak duit, Bang, mana ada bahas begini? Cara kamu jawab, aduh. Ini pernah kita buka ini bang. Tanpa mahar, tanpa. Tuh. Dinikahkan oleh Allah nih. Dari sisi Allah dari langit ketujuh tuh. Islam berani jujur. Oh, di atas ya, kelewat ya. Kata teman-teman di bawah kelewat. Itu baca tuh. Ya. Baca lah, Pak. Zainab binti Asy-Syashi radhiyallahu anha merasa Sungguhnya bangga Zainab binti atas- apa? atas dirinya. Di mana? Dia- Ada? Di atas Ya, istri Nabi Sallallahu Alaihi apa nih? Lainnya dengan mengatakan, jangan lu kenapa, Pak? Di bawah tuh, di bawah.
Nah itu betul. Pak, kalau mau berdakwah Lagi ke bawah. kasih tengok ajaranmu, Pak. Orang bilang dalam Nah itu Jibril mah comblangnya kan itu. ini yang air Bawa lagi. kok gabung enggak? Bawa lagi. Sesungguhnya kami memperlakukan. Oke, lagi, bawa lagi. Cepat dikit lagi. Bawa lagi. Langsung ketahuan itu wali. Lagi. Lagi. Bah, Coba dari awal. Dari awal. Ibu Winif mah enggak ini. Coba dari awal lagi. Kalau panjang berarti udah kelewat dong dari tadi. Kita cari di bawah. Coba Bang, ambil pelan-pelan yang ya. Quran, Bapak. Tenang. Oke. Itu ayat sudah sampai. Mentokin dulu teras, Bu. Mentokin dulu teras. Baru bisa aku cari, Bu. Oke, Al-Najm 37 bawah. Al-Quran singkat coba tuh ayatnya. Lagi bawah. Pelan-pelan, lagi bawah. Bawah lagi. Terus bawah, terus bawah, terus ke bawah, terus. Lagi. Al-Abbas lagi Usama, lagi. Rasulullah, oke, bawa lagi. Oke, bawa lagi. Al-Azab. Yang ditengok kesalahan Nabi. Keajaiban Al-Quran ditengok. Terus lagi. Bang, nabimu banyak salahnya kok. Minta maaf aja enggak, nabimu udah tahu banyak salahnya. Aduh. Orang bilang ayat, Bu. Zaman keberapa sini, Bu? Kalau Iya, wafat nabimu Nabi. banyak salah, enggak pernah minta maaf. Bu. Sekejap saja hidup, Bu. Minta maaf. Gitu Banyak loh. pula ceritanya. Aku dengar Lagi. lagi. Aku Sofiatul gitu. Udah tahu banyak salah. Lah, kalau dia bilang hidupnya 500 tahun. Mungkin di sini kali lagi, dikit lagi. Perang siap berapa tahun? Yang naik ke atas musuhnya yang cerdas aja. Bawa lagi Bu Winif. Aku cepat bacanya kok. oh iya. Dia diangkat Nabi Syak umur 40. Botol ramari-mari. Sebentar, lagi. Kita menerima reparasi kaum Abdul di sini ya. tanpa mahar, tanpa ini, coba lagi bawa lagi. Aku bercerita sama pendeta pun normal. Oh, ini wae lainnya. Pendeta normal. Tadi sudah lewat. Patutlah ada orang minta jadi pendeta. Jadi Atas lagi. jadi. Aku tidak akan melakukan satu tindakan apapun sebelum sudah gitu. Atas lagi. Kan yang al-watar, Bu Inef. Al-watar artinya Al-Quran keperluan tentang dan agama, hajat. bukan, Bang. Terus. Al-watar. Punya pangkat di gereja, Bu. Kok susah Ibu gini pendapatnya ya? Terus naik lagi. Kemarin gampang Bang. Baca sambil Iya. Yang al-watar ada nggak? Yang Di atas lagi. Orang yang sudahlah. Itu stop. Stop. Itu tuh bawa. al-watar itu kan? Bawah. Al-watar itu. Ya, Oke, baca dari Tanpa wali, al-watar. tanpa angkat, tanpa mahar, tanpa saksi, manusia melainkan semuanya tangannya oleh SWT. Itu tuh. Nah, tanpa saksi. Tanpa Stop. saksi. Dan yang mengawinkan Nabi Saud dengan Zainab adalah oleh SWT secara langsung, ya live di RCTI. Nah ini. Nah. Allah ini sekarang Mana dari awal mana? Dari al-watar itu. Dari Mana al-watar. Al-watar itu artinya keperluan dan hajat. Mencerai apa yang di atasnya menceraikan itu ya? Menceraikannya. Nah, Ya, sedikit ini- Bu Inef. Kami kawinkan kamu Muhammad dengan dapat Zainab. ayat untuk mengawinkan supaya Zaid bin Haritsa menceraikan Zainab binti Jas. Lalu Nabi langsung mengawini, mencampuri Zainab tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, teman-teman. Tanpa wali, tanpa saksi, tanpa akad,
dan tanpa mahar, tanpa saksi manusia, melainkan semuanya ditangani oleh Allah SWT. Allah Maha. Ini pemerkosaan itu, ya. Jikalau ada di tahun 2024 orang melakukan ini pasti digebukin. CP, sebentar. Hmm, Semuanya ditangani langsung oleh si Allah. Wedding organizer-nya Allah. Allah Zab 3. Wedding organizer. Ya, bacakan. Coba Anda punya pacar, lalu pacar Anda itu tidak dinikahi, tidak diramai-ramai, langsung masuk tempat tidur, lalu Anda digerebek. Kata warga, hei, lu ngapain, lu kan belum nikah? Sudah, siapa nikahin kau? Si Allah. Kapan caranya? Allah walam. Allah walam. Kapan caranya? Allah walam. Nah, ini pemerkosaan ini. kok bisa ketemu yang begini-gini sama CP ya? Iya. Sama Somat kalau ketemu begini. Kira-kira Coba Bu Winep ditunjukkan nggak? catat tadi Bu Winep ininya. Iya, Dari Bang. mulai Alwatar tadi, Alwatar itu kerja. Screenshot. Mana catat. avatar, Bang? Screenshot. Naikkan sedikit. Nanti lewat lagi. Oh, Nggak apa-apa, naikkan sedikit. Naikkan sedikit. Naikkan sedikit. Yes, oke. More. Ayat keberapa again, tuh, Bang? Again, lagi. Ini dia. Alwatar. Ada Ya. di Al-Quran tuh. Alwatar itu artinya keperluan dan hajat, di Al-Quran, Bang. yakni setelah Zaid selesai dengan keperluannya dengan Zainab. Ada video dalam Al-Quran lah. Allah apa? Ayat berapa tuh? Al-Ahzab surat 33 ayat ke-37. Al-Ahzab ayat ke-33. Surat ke-33 ayatnya yang ke-37, tanda bagi 37. Kejap. Ingat tuh nomor berapa, Pak? Kejap. Nah, di screenshot saja bro, screenshot itu. Ngomong kayak Enggak apa? lah, aku mau dalam Al-Quran. Ini Ada. maklum ini waktu bayi ini nggak dikasih ASI, dia dikasih air kencur ya begini nih. Makanya itu dalam arahnya dikatakan al-watar itu adalah hajat keperluan yang mendesak gitu. Allah siapa? Nah, Alhamdulillah. al-watar artinya keperluan. Pahala nih. Oh, perhatikan ya. Ditangani langsung. Allah oleh siapa? Allah. Allah siapa? Jangan diulang-ulang bro, nanti ketahuan. Enggak lah, supaya ada mana tuh ada yang mau mencari juga. Mana lah Zab nih? Al-Ahzab surat ke-33, 33, tanda bagi 37. Saya juga kaget. Ini benar-benar ya, kamu kalau aku jadi guru lesmu ya, Iya. kamu tak tabruk itu lo gak sabar aku biar arek iki jan. Melainkan semuanya Meletnya setengah ditangani mati. oleh Allah. Waduh, luar biasa. Aku belajar kebaikan Bu, sama orang bilang buktinya lah. Kalau sekarang, begini, jadi kalau kalian nikah kosong. sekarang nggak perlu wedding organizer ya kalau begini ya. Iya. Iya, ini aku cari Pak, ada kan enggak ada. Tafsir ini kasir bro. Coba Nanti ini kenapa di dalam ketika Nabi menikahi Zainab bintu Jas ini kok enggak pakai mahar, enggak pakai wali, enggak pakai saksi, langsung tabrak koloh. Tanpa wali, coba Bu Nef, tanpa wali, tanpa geser ke kiri sedikit, ke kiri ke kanan. Tanpa akad, tanpa mahar, dan tanpa saksi manusia, melainkan semuanya ditangani oleh Allah. Luar biasa. Mana bala Azab nih Pak? Dari Itu belakang. Al-Ahzab 37 di Quran, Al-Ahzab 37 ya. Surat Itu 33. adalah ketika si Allah menikahkan Muhammad dengan Zainab. Iya, maaf. Nah, di sini ada agak menggelitik di ajaran Islam ya. Kenapa menggelitik? Karena ketika sebentar satu-satu ngomong. Ya, berdapat pencerahan di bawah ya. Oke. Kenapa ketika kawin mengkawin ayat turun terus nanti ini kan di Al-Ahzab 37 nih. Nah, belum puas juga dia mengkawini putrinya sendiri si Zainab, dia akan mengkawini seluruh wanita-wanita
ya, putri dari adik bapaknya, putri dari adik mamanya, putri dari adik saudara-saudaranya, bibinya segala macam, itu nanti di Al-Ahzab 50. Nah, Al-Ahzab 50 putri-putri dari saudara-saudaranya ini dikawinin ini menentang An-Nisa 23. Kalau di An-Nisa 23 dikatakan dilarang bagimu menikahi putri dari adik bapak kau, putri dari adik mama kau. Itu ditantang sama si Muhammad. Ya, nggak tahu Allah yang lupa di An-Nisa 23 turun ayat, atau karena ingin menyenangkan maaf kata ya, wik-wiknya si Muhammad ingin menyenangkan dia, maka ditabraklah perintah di An-Nisa 23 yang mengharamkan. Di Al-Ahzab 50 ini kekhususan, ya, tertulis di situ ini khusus buat kamu, bukan untuk umat kamu. Menggelitik di sini, ya, setiap untuk menyenangkan hati Muhammad, Allah tetap tidak akan lupa untuk menyenangkan Muhammad. Enggak hanya ini, seluruh mukmin akan menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Mukmin, baca di ayat itu Al-Ahzab 50. Nah, sekarang begini teman-teman, ya, ketika kita berbicara tentang Islam, ya, mana lebih penting, menurunkan ayat untuk menyenangkan burung Muhammad atau menurunkan ayat untuk sunat? Kenapa Allah lupa menurunkan ayat sunat? Bukankah sunat lebih penting di ajaran Islam? Lalu kenapa tidak ada perintah Allah? Sunatlah dirimu. Kenapa tidak ada perintah sunat di Al-Quran? Kenapa kita merujuk ke hadis? Ini perlu dipertanyakan kepada Islam. Kenapa Allah sampai lupa menurunkan ayat sunat? Ya, kalau kita tanya kepada Islam, Islam, kamu sunat ya, perintah siapa itu? Mereka bingung perintah siapa. Kalau dibilang perintah Allah, tetapi di Al-Quran tidak ada. Al-Ahzab beda, Anehnya Bang. Kenapa? Al-Ahzab beda. Aduh. Dalam Al-Quran, aku mau bacakan kah? Ayat 37 kan? Kamu Islam atau Kristen sih? Woi, mana Bang? Masalah yang kau anukan ini kan ayat Al-Quran, ku mana boleh aku diam kan kalau kau ucap sembarangan. Sudah aku bilang tadi ayat kamu pakai ini Syiah bukan Syafi'i. Syiah ini menjatuhkan Muhammad. Kita tidak ada menjatuhkan ataupun mengapa di sini. Nggak ada kita menjatuhkan. Kita membaca apa yang ada, apa yang tertulis. Kalau kau mengatakan menjatuhkan, itu pemikiran kau. Kita tidak menjatuhkan. Kalaupun itu menjatuhkan, ya udah, memang sudah jatuh sendiri di kitab-kitab kamu. Gimana sih? Kenapa sih kalau kita diskusi sama Islam itu otaknya setengah? Ini Syiah, Syafi'i dari Muhammad. Bang, beda, Jangan sampai saya lebih tahu, lebih menguasai Al-Quran kamu dibanding kamu sendiri. Al-Ahzab Masalahnya itu sebabnya. itu. Macam aku bilang kau menguasai. Kalau tak sama. Di sini Kamu baca Al-Ahzab 37, kamu baca Al-Ahzab 37. Oke. Dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankan terus. Nah, beda. Pertahankan terus. Beda, Terus? Bang. Terus lanjut. Bacakan tadi itu Terus? bin Katsir, surat Al-Ahzab ayat 37 kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang engkau katakan oleh Allah, dan Terus? engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berat engkau takuti. Maka ketika Terus? Zaid? telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikan kami, nikahkan Zaid. Paham gak Zaid? Terus? Iya. Ceraikan kami, nikahkan. Terus? Siapa yang menikahkan Muhammad? Maka kami nikahkan kamu. Siapa menikahkan Muhammad dengan Zainab? Zainab Iya. Oke. Yang menikahkan si Zainab sama si Muhammad siapa? untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat. Yang menikahkan mereka yang menikahi itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya dan ketetapan Allah ini itu. bisa diskusi nggak nih orang ini? Pak, Yang menikahin Muhammad dengan si Zainab siapa? aku ulang balik apa? Yang menikahi Muhammad dengan Zainab siapa? Aku inilah nih, aku ulang balik. Kami. Ini agak lambat sih, Mi. Zaid telah Si mengakhiri kami. keperluan Yuk, terhadap ini istri kamu diamlah. Mana? Gani aja deh. Gani sama Haha aja deh. Kamu tuh minumnya air kencur, makanya susah ngomong sama kamu. Yang menikahi Muhammad dengan Zainab siapa, Pak? Bayi minumnya Tidak ada tentang nikahi. tapi air kencur. Tidak ada Kami tentang kawinkan nikahi. kau dengan si Zainab itu ayatnya. Ada penceraian. Bolot. Kenapa? Ketika Itu Zaid kami telah kawin. Siapa mengakhiri mengkawinkan? keperluan, mengakhiri keperluan. Iya, siapa mengkawinkan Zainab dengan Mengakhiri Muhammad? Bu ke ayat
Ibu Winef, kayat. Ke atas Ibu Winef, ke atas. Beda Kayat. sama situ. Ini makanya Oke, itu ayatnya, ibu oke? di Indonesia. Kenapa Oke. kok semua dalam situ tuh? Tolong, Langsung Bu, ini tahanlah istrimu dan bertakwalah Ayat kepada keberapa? Allah. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang terus sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu. Terus ke bawah lagi Bu, setelah Zaid mengakhiri mengakhiri apa itu? Atau menceraikannya, ya. Aduh, bilang Terus sama kami Al-Quran. kawinkan kamu dengan dia. Siapa sih kami di sini? Kami kawinkan kamu Muhammad dengan Zainab. Siapa kami di situ yang mengkawinkan Muhammad? Siapa dengan kami di situ Zainab? yang mengkawinkan Muhammad? Pak, yang bercakap sama Nabi itu Allah kah malaikat yang menyampaikan itulah dikatakan kami. Siapa? Kami. Ya ampun. Siapa kami di situ? Tolong ada Malaikat. ini bisa nggak sih yang lebih Malaikat. pusing saya kepala Malaikat. saya ini. Aduh. Iya, mana ada Allah turun ke bumi? Iya, ada tahu. Allah turun ke bumi. Baru tahu Allah turun ke bumi, Pak. Oke. Kami itu bagi Ketika malaikat. ada ayat Al-Qur'an, kamilah menciptakan manusia itu. Siapa menciptakan manusia? Malaikat juga. Hah? Hah? Allah doang yang Abang paham ke konsep abang kenal ke tuan abang macam mana siapa? kok jadi Ini apa sih? Paham maksud abang kami ini apa? Dalam doa Udah CP udah gantian. Haha. Ganti, ini ganti lah, musuh ganti. Pakistan. Haha. Ganti pemain lah. saya muslim. wih beda, Udah wih kamu kenapa? diam aja. Oh, Ini Pak. botol Cuman- tangan kamu nih minumnya. Turunin. Ya, nggak apa-apa. Kita ganti pemain ya. Kamu dari tadi minum ya. Kalau ada Habib lah, Habib. Ibu di Indonesia, saya sarankan bayi itu waktu kecil itu jangan dikasih air kencur, disusui pakai ASI besarnya jadi kayak tadi itu loh, botol. Air tajin bu, air tajin. Air tajin Kesel loh aku ngomong gak nyambung. Bu Sofi, itu pakai air cucian beras bu. Air Air tajin. cucian beras yang dipakai. Makanya dikasih ASI eksklusif, jangan pakai air tajin bayinya. Gedenya jadi kayak gitu tuh tadi tuh hasilnya anaknya. Ampun deh. Udah CP sama HH, yang lain nggak usah ngomong satu-satu. Nah kalau yang ini kelebihan bu. Ya, sebelah ibu tuh kelebihan susu itu. Tadi yang namanya cerdas tadi boleh masuk, tapi jangan ngecupri saja tadi ya. Kamu diberi makan apa tuh sama ibumu, vitamin C apa? Cupri saja nggak berhenti. Shalom Pak Bos. Udah sekarang coba lanjutin si HH sama si HH ini CP. Loh, malah melarikan. Oke. Ya. Halo Ha. Oh, takut. Kabur. Mana sih Ha? Jadi pemain. Sama yang ini aja nih sama yang gede nih tuh. Nyibrit Udah, dia. udah. Terusin dulu sama CP, terusin dulu sama si CP ini si Abdullah Predikiri. Mungkin ini Oke, minum halo, Abdul. Arsi, coba. Ayo Abdul. Ini nggak lama nanti akun ibu rungkat ini kalau naik ini orang. Ya, kamu minumnya air Asia apa air tajin? Salam CP dan teman-teman jalan lainnya. Oke. Bolak-balik ini turun naik. Iya, tukang rungkat gak apa-apa. Oke, kalau ada orang yang cinta Rasulullah lalu melakukan perbuatan-perbuatan Rasulullah, kira-kira orang itu dimatiin nggak? Karena dia cinta Rasul, lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan Rasul, orang itu dimatiin nggak? Maksudnya gimana CP? Minta jawab aja saja. Seandainya ada orang Islam, satu-satu teman-teman, ya. Kalau ada orang Islam cinta Rasulullah lalu melakukan perbuatan-perbuatan Rasulullah, apakah orang itu akan digebukin atau dimatiin? Atau dielu-elukan, oh kamu itu orang baik, kamu cinta Rasulullah, kamu melakukan perbuatan-perbuatan Rasulullah. Kira-kira diapain itu orang? Dimatiin atau dielu-eluin? Di Islam Dipuji-puji. tidak ada kata dalam mengelu-elukan bang. Bukan Di mengeluh, Islam dielu-eluin, dipuji-puji. Dielu-eluin mau dipuja-puja tidak ada di Islam bang. Karena itulah Rasulullah baginda Muhammad tidak dituhankan seperti kalian. Paham? Oke, sabar. Berarti kalau kamu melakukan perbuatan Muhammad, berarti kau itu tidak akan dimatiin, benar?
Dulu mau Kalau kamu melakukan segala kalau kamu sesuatu melakukan yang seluruh pasti akan mati, CP. enggak gini. Kalau kamu melakukan perbuatan Muhammad, melakukan nih, kamu kan cinta Rasul. Kau lakukan perbuatan Muhammad, berarti orang-orang tidak akan matiin kau, benar? Maksudnya orang-orang nggak akan matiin kok gimana sih? Enggak usah maksudnya. Kamu tadi di bawah sudah menonton kok. Ya, aku nggak jelas sama Muhammad. Kalau CP. kamu melakukan perbuatan Muhammad, kalau kamu melakukan perbuatan Muhammad, ya, kan kamu kan cinta Rasul nih. Kamu melakukan perbuatan Muhammad, kira-kira kau akan dimasain orang, dimatiin orang atau gimana? Kamu akan dimasak orang ndak? Kamu akan digebuki sama orang apa ndak kalau kamu mengikuti sunnah Emangnya aku Rasul? begal, emangnya aku pencuri di masa orang? Ada. Halo. Ini sama ini minumnya air tajin, pusing aku tuh. Tolong yang minumnya air Putus-putus asi. saya nih, kayaknya sinyal saya jelek. Tolong yang minumnya air asi, teman-teman yang naik ke sini minumnya air asi. Aduh susah aku ngomongnya. Halo, Freddy. Abdullah ini juga asik, Cepe. tapi ada susu iblis. CP, kamu pakai bahasa Ya. lebih sederhana. Gimana? Kamu pakai bahasa tuh lebih sederhana, jangan yang jelek. Kenapa, Bu? Kamu pakai bahasa tuh yang sederhana. Mereka ini nggak minum ASI waktu bayi, minumnya air tajin. Oke. Ketika kamu melakukan ya perbuatan Muhammad, kira-kira lu bakal dimatiin orang atau tidak? Kenapa dimatikan orang, Bang? Aku bukan begal. Oke. Aku bukan begal kata dia. Oke, kita ambil. Kalau kita ke hadis begal nanti terlalu jauh. Oke. Tolong bukakan tadi, Bu. Yang si Muhammad kawin tidak pakai wali, tidak pakai mahar, tidak pakai saksi, langsung Ini diemprut dibuka. sama dia. Kira-kira kau Perut, Oke. perut. Inilah kelakuan Muhammad. Ya. Coba nih Abdullah, kamu Buat orang-orang baca Islam ini. di bawah, ya. Buat orang-orang Islam di bawah nanti lakukan ini ya. Oke. Coba kamu Tolong dibaca Bu yang kencang, Bu. tanpa Next. mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Predik. Iya, Pak. Silakan dibaca aja, Pak. Udah baca ini, Al-watar belum? artinya keperluan dan hajat, yakni setelah Zaid selesai dari keperluannya dengan Zainab, lalu ia menceraikannya, maka kami kawinkan kamu dengan Zainab. Dan yang mengawinkan Nabi Sau dengan Zainab adalah Allah SWT. Secara langsung, dengan kata lain, Allah menurunkan wahyu kepada nabinya dan memerintahkan kepadanya agar mengawini Zainab tanpa wali, tanpa akad, tanpa mahar, dan tanpa saksi manusia, melainkan semuanya ditangani oleh Allah SWT. Coba Oke. Tepuk tangan. Wedding organizer, coba ayo. Oke, ya. Ketika nanti kamu melakukan praktek seperti ini, kamu cinta Rasulullah, lalu kamu akan memakai perempuan tanpa kau nikahin dulu, kira-kira kamu itu dimatiin tidak? Ini sunnah Rasul ini. Kalau dimatiin Allah, Hah? iya, kami semua akan mati, orang Islam. Lah kenapa ini enggak? Abdul, kamu itu lagi. Ini orang punya otak nggak sih? Ini kau praktekkan kelakuan Muhammad, kamu tidak dimatiin orang. Hah? Kamu punya pacar nih, kamu ngapel nih, ya kan, ngapel. Belum dinikahin, belum dikasih mahar, belum diramein, tidak ada walinya segala macam, tidak rame-ramean, tiba-tiba kau pakai. Kamu itu Itulah CP kelebihan dari para Rasulullah. Kelebihan dari Rasul Musa alaihissalam. Kelebihan Oke, dari oke. Rasul Isa alaihissalam. kok Isa? Bisa pakai cewek. Ini Muhammad loh. Kenapa ke Musa? Kenapa ke Isa? Ini Muhammad, ya. Jangan singgung-singgung Nabi-Nabi Israel. Muhammad sallallahu alaihi Oke. wasallam
Nah, itu sekarang begini. dilindungi oleh Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala. Sabar satu-satu ya. Kalaulah ini dilindungi kau bilang ya. Lalu mana perintah sunat? Kenapa Allah bagian beginian cepat, bagian sunat lambat? Mana lebih penting di Islam? Kutilah Perintah sunat bila atau perintah burung? Sesungguhnya Ibrahim itu agama yang hanif, bukan kalian menganggap Aku tanya perintah sunat, bukan milah Ibrahim. Malah ceramah. Ketika bahan beginian, Allahnya cepat loh teman-teman ya. Menikahi Zainab, nanti Al-Ahzab 50, orang mukmin itu berbaris-berbaris untuk mengibahkan diri kepada si Muhammad. Budum diatari Muhammad memperkosa Maria Kiptia. Ya, sehingga si Hafsah nangis-nangis, kenapa harus tempat tidurku ya Rasulullah, kata dia. Nah, inilah bejatnya Islam. Dia nggak tahu kitabnya karena berbahasa Arab. Ya, kita buka nanti di asbabun nuzul ya. Si Hafsah nangis-nangis, kenapa harus di tempat tidurku ya Rasulullah? Ya kan, Maria Kipti itu bukan istrinya. Ya, ibunya Ibrahim ya. Nah, di sini ketahuan Muhammad itu ya adalah Allah itu sendiri. Dia mentamengkan si Allah untuk menyenangkan hati itu loh. Wahai Nabi, mengapa Jadi- kamu mengharamkan apa yang sudah kuhalalkan? Kenapa Baca CP. Allah mau cepat sekali menurunkan Oke. ayat? Kenapa urusan burungnya Muhammad? Allah mau cepat turunin ayat, ayo. Iya. Kenapa bagian-bagian Itulah burung kelebihan dari Allah Rasul itu cepat? seperti kalian. Bukan, nggak ada di Rasul lain. Ini khusus untuk Muhammad ini. Ya, tidak ada Rasul lain diberikan seperti ini. Ini khusus Muhammad. Kenapa terjadi seperti ini? Tiap Ya. Rasul itu memiliki mukjizat Bisa yang dulu. berbeda-beda. Paham ya, Oten? Oke, apa mujizat Muhammad? Apa mujizat Muhammad? Jawab saya. Sudah dijelaskan Apa mujizat Muhammad? butuh CP. Berikan ke Apa mujizat kekuatan 100 orang Muhammad? laki-laki untuk berwik-wik. Apa mujizat Muhammad? Tenaga kuda. Muhammad diberikan kekuatan 100 Bu, tenaga kuda. tolong bukakan Yunus 20, Bu. QS Yunus 20. Tolong bukakan QS Yunus 20. Mujizat Muhammad, mujizat Rasul-Rasul biji mata kau. Bukakan Yunus 20. Kita diskusi santai, tapi kamu nggak tanggapin saya kemana-mana kamunya. Karena aku bilang dari tadi, kalaulah bagian yang enak-enak untuk Muhammad cepat turun ayat gitu. Tapi ayat sudah ada. Putus-putus CP. Tap. Bu, Yunus 20 nah. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya ya si Muhammad suatu bukti mujizat dari Tuhannya? Ini kata si Allah, tapi ini tuduhan dari si mereka. Siapa mereka? Itu orang kafir. Nah, lalu si Allah jawab, katakanlah, kata si Allah, katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Maka tunggulah ya, itu siksaan Allah itu bohong itu tanda-tanda kurung-kurung itu bohong, itu penipu. Islam itu penipu, dibikin tanda kurung di Al-Qur'annya untuk membodoh-bodohin orang ya. Maka tunggulah, sesungguhnya ya aku juga menunggu bersamamu. Jadi si Allah juga menunggu mujizat si Muhammad ya. Jadi Allah dan si Muhammad tunggu-tungguan. Muhammad menunggu mujizat Allah, Allah menunggu mujizat Muhammad ya. Tolong bukakan Al-Isra 51, Al-Isra 51, Al-Isra 51. Islam penipu. Nanti aku jelaskan, aku jabarkan siapa itu Muhammad, yang sang terpuji ya. Arti Muhammad adalah kata sifat, sang terpuji. Apakah terpuji begini? Zainab dipakai, putri sendiri, Aisyah anak kecil-kecil dipakai. Muhammad adalah tokoh fiktif, saudara-saudara ya. Muhammad itu fiktif. Oke, perhatiin Al-Quran ini, buatan manusia ini ya, ini buatan manusia. Atau makhluk yang lain mungkin hidup kembali ya menurut pikiranmu, maka Allah akan tetap menghidupkannya kembali. Oke, kemudian mereka akan bertanya,
bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Oke, katakanlah yang telah menciptakan kamu pertama. Mereka menggeleng-gelengkan kepala mengekuali kepadamu, terus karena takjub dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Nih ada yang bertanya nih, kapan kiamat itu terjadi? Nah, apa kata si Allah? Katakanlah, barangkali waktu itu sudah dibuka. Allah pun tak tahu kapan kiamat itu. Barangkali, maybe yes, maybe no. Ya. Si Allah ditanya, kapan kiamat terjadi? Ya Allah, katakanlah. Kita apa? Al-Isra 51. Surat 17 ayat 51. Allah ditanya kapan hari kiamat, jawabannya apa? Barangkali sudah dekat, kata Allah. Ya ampun. Yes. Makanya Allah ini Katakanlah. kayaknya mantan supir bis si CP, jauh dekat, sama saja 500 katanya. Ya, oke teman-teman, kita akan kembali ya. Jadi begini. Jadi kalau kita berangkat, coba bukakan Yohanes 17, Pak. Di mana sih Pak Bom yang ayatnya hidup yang kekal itu ialah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Itu Yesus yang kau utus, bukan Yesus kau tuhankan, CP. Sabar. Nanti saya jawab masalah utusan. Oke ya. Inilah. Oke. Biar kita pecahkan teka-teki selama ini yang dibohongin Islam. Islam itu penipu, ingat ya. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu, saudara-saudara? Perhatiin ayatnya. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya. Kalau di lidah orang-orang Kristen sebelum ada Islam, ini sama bunyi seperti la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi Yesus Kristus ini adalah yang terpuji. Inilah Muhammad itu, Muhammad Rasulullah. Ya, Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Muhammad itu adalah yang terpuji. Biji mata kau. Kau kira ketika Muhammad main sama 9 cewek terpuji itu? Satu malam 9 cewek digilir. Kau tuh jangan gitu dong ya. Biarkan aku mengkasih tahu kepada teman-teman saya, oke? Nah, di sini teman-teman ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatiin, dahulu bahasa Arab, kalau dia bahasa Arab itu dari bahasa nabatean ya. Tidak ada orang dulu memakai nama Muhammad. Ini kata sifat ya kepada sang terpuji. Ya, ini sifat ketuhanan. Ini sifat ketuhanan. Jadi Muhammad itu artinya sang terpuji. Nah, kata-kata Yohanes 17 ayat 3 dirampok oleh si maling Islam. Islam maling. Kenapa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah artinya adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah Rasulullah yang Engkau utus. Nah, Islam di abad ke-7 merampok Allah itu adalah sebuah bukan nama. Dulu belum Allah itu bukan nama, itu sesembahan. Ya, dari kata Elohim. Ya, Allah di sini dihidupkan oleh Islam, dihidupkan sama mereka menjadi sebuah nama pribadi, dan Muhammad di sini sang terpuji. Diam. Ya, dan Muhammad di sini yang fiktif dihidupkan sama mereka, sehingga Muhammad di sini yang harusnya terpuji adalah Yesus Kristus, dihidupkan tokohnya menjadi tokoh bangsat. Kenapa bangsat? Perhatiin di sini teman-teman. Iblis sangat benci sama dengan Yesus Kristus. Iblis sangat benci sama Yesus Kristus. Sehingga iblis berupaya menghina sang terpuji ini. Menghina yang terpuji. Siapa terpuji? Yesus Kristus. Jadi Muhammad Rasulullah artinya sang terpuji itu Yesus Kristus itu adalah utusan Allah. Diputar sama iblis ceritanya. Sang terpuji dikatakan main sama anak kecil usia 6 tahun ini di wik 9 tahun, si Aisyah namanya. Terus sang terpuji ini pernah merampok. Sang terpuji ini pernah main 9 wanita satu malam. Sang terpuji ini pernah memperkaos wanita. Serahkan tubuhmu untukku. Sang terpuji. Jadi iblis ini membelokkan cerita Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca sang Muhammad, sang terpuji, bacalah Alkitab, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jangan dibaca dari hadis-hadis. Karena apa? Iblis ingin memutarbalikkan cerita sang terpuji ini. Paham saudara-saudaraku? Ketik dulu kalau paham.
Ya, dan ini didukung Ya. juga dengan bukti arkeologi ya, bahwa julukan atau gelar daripada Yesus juga disebut yang terpuji di dalam gereja Kristen Koptik. Coba Gad, kamu punya nggak videonya Munim Siri yang mengatakan bahwa Muhammad itu bukanlah nama, melainkan artinya kata sifat. Misalnya yang cantik, yang pintar, yang terpuji itu bukan sebuah nama, melainkan adalah kata sifat. Kamu punya nggak videonya yang kemarin diputerin Pak Lidara itu loh? Apa Bom ada nggak ya video yang diputerin Pak Lidara dari Munim Siri itu? Saya lihat dulu Bu ya, saya cari seputar itu. Gad. Lagi di jalan, ada di jalan. Oke. Hah? Ya, sembari cari videonya aku ngomong dulu ya. Boleh saya tambahin, Bu? Oke, coba. Oke ya, saya tambahin ya. Nah, jadi teman-teman ya, kisah Yesus Kristus sang terpuji ini, setan ingin memplesetkan ya cerita-cerita perbuatan terpuji. Apakah terpuji jikalau menikahi anak kecil? Tentu tidak terpuji. Apakah terpuji ketika main sama perempuan 9 satu malam itu? Tidak terpuji. Apakah terpuji merampok? Tidak terpuji. Muhammad merampok di hadis mereka. Muhammad itu pezina ya, dan didukung dengan Al-Quran mereka ya. Jadi kelakuan sang terpuji diburuk-burukin. Jadi sang terpuji ini harusnya Yesus Kristus tidak pernah melakukan itu, dituduh setan, dialah pelakunya. Paham ya teman-teman ya? Jadi harusnya iblis ya, memang iblis sih kelakuannya pasti menghina Yesus Kristus, kita tahu itu ya. Harusnya bukan iblis. Harusnya Islam sadar akan hal ini. Siapa yang mereka sembah? Ibliskah atau sang Kristus itu? Kenapa kita harus kembali kepada Kristus? Karena pada abad kedua, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sebelum ada Islam, itu semua berpusat kepada Kristus. Yesus itu aku berasal dari surga. Lalu dia adalah seperti batu yang dibuang oleh tukang bangunan, kini menjadi batu penjuru. Tahu ya kisah itu ya? Oke, aku akan lanjut ya. Nah, jadi kisah ini diputar balikan oleh setan, namanya Islam. Lalu mereka mengganti dengan batu Hajar Aswad, kurang ajar. Hajar Aswad dikatakan datang dari surga. Hajar artinya hitam, aswad itu bahasa batu, aswad itu hitam. Nah, lalu batu ini turun dari surga, dulu katanya putih. Kenapa bisa hitam? Karena menyerut dosa anak-anak Adam. Ya, batu yang dimaksud di Alkitab adalah Yesus Kristus. Ini bukan batu letterlet. Beat, utuh, lewat depan rumah ada batu buat ngecor-ngecor rumah, bukan itu. Ya, batu adalah Yesus Kristus. Dialah kiblat kita. Dialah tujuan kita, dialah arah kita. Itu batu CP. Kepada kita lah, kepada diam kau, diam. Islam yang mengganti menjadi batu cebok ya. Nah, jadi dialah batu kita, dialah batu penjuru kita. Arti batu di situ adalah seperti peribahasa, seperti tukang bangunan, seperti batu yang dibuang oleh tukang bangunan kini menjadi batu penjuru. Harusnya seluruh manusia berpusat pada Kristus. Dialah batu itu yang dimaksud, yang dibuang oleh tukang bangunan. Bukankah Yesus yang turun dari surga? Yes, bukan pusat kepada dia, dialah kiblat kita. Tetapi iblis nggak suka. Tetapi iblis tidak suka untuk hal ini, sehingga iblis memutarbalikkan cerita Yesus Kristus kita ini. Apa mereka ganti? Diganti menjadi batu Hajar Aswad. Ini adalah penipu terbesar di abad bumi ini adalah Islam, bangsat Islam ini. Diganti batu itu ya, harusnya Yesus adalah memakai gelar ya, sang ilahi itu ya, batu itu dialah sebagai kiblat kita. Islam kurang ajar mengganti dengan batu Hajar Aswad. Dibilang batu ini turun dari surga. Sejak kapan surga itu bocor sehingga batu jatuh? Ya, perhatiin kekuasaan batu Hajar Aswad disebandingkan dengan Yesus Kristus. Apa kuasanya batu Hajar Aswad? Mereka katakan batu itu bisa menghapus dosa. Ustaz Ahmad 646, kok nggak salah ya. Nah, terus batu itu juga katanya menghisap dosa-dosa anak Adam. Bukankah Yesus yang menghisap dosa kita? Bukankah Yesus menghapuskan dosa kita? Sejak kapan bisa batu itu dulunya putih menjadi hitam? Karena menghapus dosa, menyedot dosa anak-anak Adam. Sejak kapan batu itu menyedot dosa?
Ini harusnya kepada Yesus Kristus yang menghapus dosa kita. Islam harus bertanggung jawab setelah menipu orang miliaran. Islam harus bertanggung jawab atas penipuan yang membuat manusia banyak sesat. Islam bertanggung jawab di sini. Kita adu data boleh, ya. Apa yang Kalau kau bilang kalian yang salah kok Islam yang kalian salahkan? Islam, sejak kapan batu itu bisa menyedot dosa? Batu menyedot dosa anak Adam, kau percaya? Menghapus dosa, Hanya bukan Yesus. mengampuni dosa, menghapus suatu saat bisa terulang. Paham CP? Oh, menghapus itu kategorinya bisa terulang lagi dosa tersebut. Lalu Isi kita mata kau, bertobat kembali. ya. Seperti Aku itu. memakai kata makna batu yang di Islam ambil, makna batu Yesus Kristus itu adalah batu yang turun dari surga. Satu-satu ngomong dong. Kamu nggak punya data, ya. Aku memakai data Alkitab. Datanya JP. Tunjukkan kau. Ya Oke? semua itu batu yang, Satu-satu kita. yang dikasih oleh tukang kayu, mau. Oh, itu seperti ada kata seperti batu yang dibuang oleh tukang bangunan kini menjadi batu penjuru. Dialah batu penjuru yang dimaksud yang datang dari surga. Bukan Yesus mengatakan aku datang dari surga. Nah, jadi Islam harus bertanggung jawab telah menipu berapa miliar orang sehingga mereka mau menyembah batu yang ada di Arab Saudi. Islam sangat menipu manusia. Bertanggung jawab kau Islam. Banyak orang kau sesatkan. Harusnya berkiblat kepada Yesus Kristus, kau ganti dengan batu cebok. Asumsimu CP. Apa? Kenapa? Asumsimu. Kenapa? Apa kau bilang? Halo? Hayalanmu. Loh, itu ada Coba, datanya. suara saya ada nggak, Pak? Halo? Itu ada Cek. datanya. Kamu Halo? pakai data. CP putus-putus suaranya. Putus-putus ya? Mungkin aja tidak data data Pak Ayul sudah, CP Pak. ini. Sudah bagus. Dah bagus. Oke, CP. Lanjut. ya. Jadi kita harus tahu ya, bahwasanya batu yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus yang datang dari surga. Sebab di Alkitab dikatakan, aku datang dari surga, kamu dari bawah. Catat, Yesus itu Nah, adalah oleh sebab batu. itu, ya, Kata CP ya, dicatat. Islam teman-teman. harus bertanggung jawab. Sampai kapanpun Islam ini harus bertanggung jawab. Telah menipu banyak orang. Ya, dari segi manapun kalian gak akan bisa mengalahkan saya diskusi. Ya, lalu mereka ingin memperindah Islam ini dengan pakai kerudung, cewek-cewek pakai kerudung, padahal kerudung itu kan seragam boker. Si Hafsah berak-berak turun ayat kerudung, padahal ayat ini dari si Umar. Umar mendesak supaya turun. Jadi mereka ini bagus sekali ingin apa ya? Dibikin satu cerita supaya Muhammad ini hidup, dibikin cerita supaya si Allah ini adalah sebuah nama pribadi. Islam penipu paling besar di planet bumi ini. Islam harus bertanggung jawab. Ya, jangan kalian ambil contoh kecilnya Qiyas Al-Kahfi. Qiyas Al-Kahfi adalah cerita 7 penidur dan seekor anjing. Oke, ini adalah kisah dongeng Kristen di kota Efesus. Di Alkitab tidak ada kisah ini, tetapi seorang pastor, paus ya, menciptakan dongeng ini untuk semangat penduduk setempat lokal. Ini dongeng Kristen, tidak ada di Alkitab, tetapi aneh jabit ajaib. Ini masuk Al-Quran. Ya, Qiyas Al-Kahfi. Bisa kamu jelaskan kepada saya? Bisa kau jelaskan kepada saya kenapa ada di Al-Quran Qiyas Al-Kahfi? Surat Al-Kahfi ayat berapa CP? Qiyas Al-Kahfi seluruhnya satu-satu surah. Bisa kau jelaskan? Dari mana kisah Al-Kahfi ini? Dongeng. Inilah Islam, penipu. Ada sini yang Habib, naikin yang Habib aja lah. Ya, Jangan setengah matang. CP botol ya, saya bacakan surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba walam ya'allahu iwaja. Segala puji bukakan bagi Allah Al-Kahfi, Bu. yang telah Bukakan menurunkan Al-Kahfi, kepada Bu. hambanya Alkitab Al-Quran dan tidak mengadakan kebengkokan Bukakan di Al-Kahfi. dalamnya. Kita telanjangin Islam di sini, penipu ini. 2 Tesalonika 3:17. Aku yang menulis surat, kata Paulus. Kau yang membengkokkan ayatmu CP. Selesai kalian teman-teman Kristen. Jangan sesat. Ini Bang CP, ini Al-Kaf. Surat 18. Bukan Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ya, itu coba buka itu. Surat 18 dari mulai ayat 9. Mulai ayat 9. Mulai ya betul surat 18 tadi Bu, benar. Oh, betul, 18 tadi benar. Ya, 18 mulai ayat yang 9.
9. Oke, silakan. Apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya para penghuni gua yang mempunyai apa nih Rakim. benar-benar merupakan keajaiban di antara tanda-tanda kami? Ingatlah, Yang Habib aja deh yang naik. Ini setengah mateng semua nih. ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, ya Tuhan kami, anugerahilah kami, kepada kami rahmat dan sisimu, dan Masya Allah. Oke, ayat ini dapat dari mana? Dipungut di mana nih ayat ini, Abdullah? Dipungut di mana ayat ini, Abdullah? Siapa yang maling di sini? Siapa yang maling di sini? Ternyata Rasulullah menerima wahyu CP. Oh. Siapa saksinya? Si Muhammad maling. Allah Subhanahu wa taala. Si Muhammad maling. saksinya Si Muhammad maling. Ini kisah 7 penidur, benar? Nah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, ya Tuhan, kami anugerahkan kepada kami rahmat. Cerot. Oke, ini kisah 7 penidur. Ibu, coba kamu googling. Coba kamu tekan tadi ada kata apa tadi? Angka-angka tadi, Bu, angka kaki tadi. Apa namanya? Rakim Seven tadi. Slipper. Yang rakim. Betul. Rakim itu Nah, coba tekan Arab itu, 441. yang tidak bisa terjemahkan. Rakim. Apa itu? Sebagian musafir memahami rakim sebagai nama anjing dan sebagian yang lain menafsirkan sebagai batu para prasasti berisi catatan tentang agama tauhid atau nama-nama. Oke ya, si rakim ya. Artinya bukan bahasa Arab ya, teman-teman. Mereka tuh mengambil Bukan bahasa dari Arab. mana nggak jelas ya. Makanya Oke, kita lanjut. Tidak diterjemahkan karena Oke. bukan asli Arab. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke. Kembali ke ayat. Ibu Nef, halo. Kembali ke ayat. Oke. Apa kamu mengira bahwa sesungguhnya para penghuni gua ya yang mempunyai rakim ya anjing ya benar-benar merupakan keajaiban antara kebesaran kami. Nah, ini adalah kisah 7 penidur. Qs Al-Kahfi. Namanya adalah kisah gua. Nama Kahfi itu artinya gua, teman-teman. Ya, Kahfi, Kaf. Itu artinya gua. Coba Ibu ketik di googling di Google kisah 7 penidur. Coba googling dulu. Kisah 7 penidur. Ibu Winef, googling dulu. Iya, Google dulu QS Al-Kahfi. Google. Nanti dia sih mengarahkan kok nanti ayat-ayatnya nanti. Iya. Google. Kisah The Seven Slipper, kisah 7 orang penidur. Ketik aja Bu, coba Bu, kisah 7 penidur. Kisah Soalnya aku mau berak Bu. Kisah 7 penidur. penidur. Islam harus bertanggung jawab telah menyesatkan banyak orang. Penidur. Kok peniksur? Penidur, penyisir, gimana sih Ibu? Ibu ketik, Ibu yang kaget, aku jadi kaget. Gara-gara diburu-buru sama Bang Cipi ini. Kisah mau beol dia. Kisah, iya. Itu kidah Bu. Penidur. Astaga. Kisah. Itulah kalau jarinya jempol semua. Penidur. Kok nggak keluar dia? Biasanya keluar loh. Ini ya. Enter aja. Iya. Enter. Ini dia. Oke, ya lihat di wiki. Wiki. Lihat di wiki. Aku kan katanya congor wiki, nggak apa-apa. Buka di wiki. Karena congor wiki ini adalah cara untuk meruntuhkan Islam. Ah, ini dia. Wikipedia. Oke. Ya. Ya, kita runtuhkan Islam dengan Wikipedia. Itu bukan kata saya. Ngeri kali. Oke. Kejam kali si Wiki nih. Ashabul Kufi atau 7 orang yang tidur bahasa Arab ya. Terus bahasa Yunani ya. Terus kepada bahasa Latin oke. Bahasa Inggris oke. Adalah kisah agama Kristen dan Islam. Perhatian di sini. Disebutkan adalah kisah agama Kristen dan Islam yang menceritakan 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua selama 309 tahun. Pak Bom yang terhormat. Monitor Pak Bom. Halo Pak Bom. Pak Bom nggak monitor ya, nggak pakai headset ya. Pak Bom. Oh, lagi telepon. Kayaknya lagi teleponnya. Halo Pak Bom.
Turunin aja deh. Oke. Pak Bom ini. Oke, untuk ibu Sofi ya, bisakah kira-kira begini? Di mana kita temukan di Alkitab kisah 7 penidur? Nggak ada. Pak Bom, halo, Pak Bom. Ya, Pak ya. Bom. Iya, Ya. Pak Bom, aku mau tanya Pak Bom. Pak Bom, aku mau tanya, di mana kita Ya. temukan di Alkitab kisah 7 penidur? Selama saya belajar lebih 10 tahun, tidak ada. Saya ketemukan tidak ada. Dongeng. Oke, Dongeng. terima kasih Pak Bom. Oke, terima kasih. Nah, di wiki kita katakan kisah ini adalah kisah Kristen dan Islam. Oke, teman-teman harus jenius ya. Kenapa dikatakan sini kisah Kristen? Perhatiin baik-baik ya. Kisah 7 pemuda ini ya terlelap dalam gugah selama 39 tahun. Oke, dikatakan di sini adalah kisah agama Kristen dan Islam. Para pemuda bersembunyi. Kita lanjut Bu ya. Mana tadi? Aku jadi nggak fokus. Oke. Para pemuda bersembunyi dalam gua yang disebut dengan perbatasan kota Efesus yang untuk melarikan diri dari kekejaman Kaisar Decius yang pada saat itu memerintahkan untuk membunuh orang Kristen yang menolak untuk menyembah dewa-dewa Romawi kuno. Manuskrip tertua dari kisah ini datang dari seorang Oskop Suriah. Naikin ke atas Bu. Ibu Winef, cepat-cepat aja Bu Winef. Halo. Aduh, sinyal aku. Sudah Pak, sudah Bang dari tadi tuh. Sudah bagus? Sinyalnya saya yang nge-lag itu. Oke, sudah bagus. Nah, Oke. bagus, lanjut. Manuskrip tertua kisah ini datang dari seorang uskup Suriah bernama Yakub dari Saruk 450 sampai 521. Oke, kisah ini juga tertulis dalam karya uskup Georgius Ariteurus dalam buku sejarah orang lambat karya Paulus Diakonus dalam Al-Quran. Kisah ini dimasukkan ke dalam surah Al-Kahfi. Stop. Ini adalah karya seorang uskup Abdul. Kenapa masuk Al-Quran? Bolehkah saya mengatakan Islam ini jahanam? Please. Bolehkah saya mengatakan Islam jahanam? Please. Ini adalah kisah seorang uskup, ya, kisah uskup masuk Al-Quran. Bolehkah saya mengatakan dengan terhormat Islam adalah jahanam? Please. Aku tidak menghujat teman-teman. Bolehkah saya mengatakan Islam jahanam? Boleh dong, kan ini kan dongeng kami. Kenapa masuk Quran sih? Emang boleh. Ini kan dongeng Kristen. Kenapa masuk Al-Quran? Bolehkah kita orang Kristen semua meeting ya, semua berdemo ya untuk Arab Saudi? Ini adalah dongeng kami. Kenapa masuk Al-Quran? Bolehkah kita seperti itu nanti? Emang boleh. Tetapi kami mengasihi Islam. Kami tidak akan mengatakan itu. Kami hanya cukup elus dada. Ya, kami dikatakan adalah agama yang mencontoh-contoh Islam. Sejak kapan kami mencontoh Islam? Islam yang mengambil kisah-kisah kami. Islam yang mengambil sholat kami. Islam yang mengambil zikir kami. Islam mengambil semua apa yang ada dalam Kristen. Contohnya kubah, contohnya bulan dan bintang. Itu punya kami. Kalian paling kurang ajar. Lalu kalian mengatakan kami mencontoh Islam, bangsat memang. Jadi gak usah. Kalau kau punya agama, lakukan agama kau. Gak usah mengatakan Kristen itu maling segala macam. Itu hidup bertoleransi. Kau jadi tukang bawa rumput yang bunyi. Kenapa jadi tukang bawa rumput ini busunya? Begini saya diskusi, makanya aku mau diskusi sama Habib lah. Jangan begini. Ya, masa jadi bawa rumput yang diskusi sama saya. Kok gitu sih kamu mengeluarkan suara babak rumput melawan saya? Jadi teman-teman Islam ya, kalian itu harus murtad dari Islam ya, karena ini adalah kisah dongeng. Iya, gila dia. Jadi kita tidak ada menghina, tidak ada menghujat saudaraku ya. Ini adalah keselamatan. Kalau kamu salah makan, mungkin kamu mencret ya, makan obat sembuh kalau salah makan. Kalau kamu salah beli baju, oke, bisa kamu jual lalu kamu berikan kepada orang, boleh. Tapi kalau kamu salah Tuhan, selama-lamanya kamu itu ke neraka. Sia-sia sholat kamu ya. Sia-sia semua kebutuhan baik kamu itu. Karena nanti semua ujung-ujungnya kamu akan ke neraka juga ya. Kamu ganti ya batu itu dari Yesus Kristus, kau ganti dengan batu yang diajar Aswad di Arab Saudi sana. Kasihan kamu. Oke, nanti teman-teman aku berak dulu. Terus berkata salam.
Butuh tisu nggak? Ada tisu ini.